Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 400. Tidak apa-apa jika itu adalah bandi biasa. Namun, jika itu adalah Dodialit sejati, lupakan kondisi lemah Xiaoyan saat ini. Bahkan jika dia berada di puncaknya bersama Raja Utara dan Xiaojin, mustahil bagi mereka untuk menjadi tandingan bagi pihak lain. Dari kelihatannya, Xiaoyan hanya bisa mundur sementara. Gutua, apakah kamu tahu tingkat kekuatan orang itu? Ekspresi Xiaoyan serius saat dia bertanya kepada Guyu dalam hatinya. Di bintang 2, dia hanya lebih kuat dari Zhang Yi dari kota Hijau Gio. Ekspresi serius di wajah Xiaoyan menjadi sedikit lebih serius saat dia mendengar ini. Bahkan tangannya, yang memegang penguasa Xuan berat, tanpa sadar mengendur. Tenggorokannya bergemuruh saat Xiaoyan tiba-tiba menarik penguasa besar di tangannya. Dia menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Matanya tajam saat dia menatap dua bandi bintang 8 di depannya. Yang kebingungan. Enyahlah, kedua orang di depan Xiaoyan tampak sedikit linglung setelah kata enyahlah diteriakkan. Mereka tiba-tiba kembali ke dunia nyata dari gerbang neraka. Hal ini menyebabkan mereka tanpa sadar merasa seolah-olah sedang bermimpi. Mungkinkah Xiaoyan di depan mereka hanyalah isapan jempol dari imajinasi mereka? Keduanya saling memandang dan tersenyum. Namun, senyum mereka tampak pahit. Mereka terus berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Seolah-olah mereka sedang menunggu mimpi ini berakhir. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Enyahlah, kalau tidak, kau akan mati. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat ini. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan marah. Niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya dan turun ke dalam hati dua orang di depannya. Ekspresi kedua bandi bintang 8, Xiaoyan, tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan niat membunuh yang gelap dan dingin ini. Baru saat itulah mereka bereaksi. Xiaoyan di depan mereka bukanlah ilusi. Kata-kata dari mulutnya juga nyata. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan dua kaisar setengah bela diri bintang 8 tercengang. Ketika Xiaoyan mendengus marah dan api surgawi di dalam tubuhnya melonjak keluar, kedua kaisar setengah bela diri itu bergegas berdiri. Tanpa menoleh ke belakang, mereka dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Xiaoyan akhirnya menghembuskan napas dalam-dalam beberapa saat kemudian. Api surgawi yang menyala di sekujur tubuhnya secara bertahap menyebar, memperlihatkan Xiaoyan yang berwajah pucat. Xiaoyan bersukacita dalam hatinya saat dia melihat ke arah di mana mereka berdua pergi. Beruntung dia tidak memberitahu mereka kemana dia sebenarnya pergi ketika dia berbicara omong kosong dengan mereka sebelumnya. Kalau tidak, jika mereka menyebarkan berita itu, kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan bisa melakukan perjalanan dengan damai. Tetua Gu, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan orang itu untuk mengejar kita? Setelah sadar kembali, Xiaoyan sekali lagi memfokuskan perhatiannya pada masalah penting yang ada. Guyu merenung sejenak saat mendengar perkataan Xiaoyan. Kemudian, di bawah tatapan tajam Xiaoyan, dia berbicara perlahan. Aku perkirakan dia akan sampai di tempat ini dalam waktu kurang dari 1 jam. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia mengangguk. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya. Saat dia melihat ke sekeliling, rasa kasihan tanpa sadar muncul di hatinya. Lupakan saja, karena aku tidak bisa menghindari masalah ini. Biarkan aku melakukan hal lain dulu. Bagaimanapun, semua ini terjadi karena aku. Lebih baik aku menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan mendesah pelan. Dia melambaikan tangannya dan api surgawi berwarna hijau zamrud muncul dari tangannya. Saat api surgawi ini muncul, aroma obat yang meresap ke dalam hati seseorang berubah menjadi kabut hangat yang naik, menyebabkan luka di permukaan tubuh Xiaoyan pulih pada saat ini. Hati Xiaoyan tanpa sadar menjadi rileks saat dia merasakan aura kehidupan yang kaya di dalam api surgawi ini. Api surgawi ini berada di peringkat kelima pada peringkat api surgawi. Itu dikenal sebagai api panjang umur, api roh kehidupan. Api roh kehidupan dapat memungkinkan penggunanya untuk memiliki umur panjang yang tidak kalah dengan beberapa binatang ajaib kuno. Selama seseorang melemparkan benih obat ke dalamnya, seseorang akan dapat memperoleh persediaan bahan obat yang tak terbatas. Itu adalah api surgawi yang luar biasa di hati para alkemis. Xiaoyan dapat dengan mudah memulihkan ruang yang hancur. Namun, Xiaoyan tidak dapat melakukan apapun terhadap pegunungan yang hancur di bawahnya. Untungnya, dengan bantuan api surgawi, Xiaoyan dapat menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Di bawah pengaruh api roh kehidupan, ruang tak berujung itu dikembalikan ke tampilan aslinya dalam waktu singkat.
Meskipun pegunungan di bawahnya telah menghilang, ia digantikan oleh cekungan zamrud yang bahkan lebih subur dari sebelumnya. Kemungkinan tempat ini akan menjadi tempat pelatihan yang sangat baik di hati beberapa kultivator segera. Sementara Xiaoyan memulihkan ruang, di sisi lain, dua kaisar setengah bela diri bintang 8 yang tergesa-gesa melarikan diri sama sekali tidak menyadari bahwa ada keberadaan yang lebih menakutkan. Terbang ke arah mereka melarikan diri. TSK, TSK, TSK. TSK, apa yang terjadi pada kalian berdua? Kaisar setengah bela diri bintang 8 yang agung benar-benar dipukuli hingga keadaan yang menyedihkan oleh Xiaoyan. Ini benar-benar bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Kaisar setengah bela diri bintang 8. Tepat pada saat kedua Kaisar setengah bela diri bintang 8 itu melarikan diri dengan panik, tawa aneh dan menyeramkan terdengar dari lokasi yang tidak diketahui di dunia. Keduanya terkejut. Sosok mereka yang melarikan diri dengan cepat tiba-tiba membeku di udara. Baru saat itulah mereka bereaksi. Mereka menyapu pandangan mereka di sekitar lingkungan mereka. Namun, mereka tidak melihat satu orang pun. Untuk dapat menyembunyikan jejaknya dengan sempurna di hadapan aura dua kaisar setengah bela diri bintang 8. Kekuatan orang ini sama hebatnya dengan Xiaoyan atau jauh melampaui mereka. Bolehkah aku tahu siapa dirimu yang terhormat? Mungkinkah kamu juga datang untuk Xiaoyan? Jika memang begitu, mungkin kami berdua bisa menunjukkan jalan kepadamu. Pada saat ini, jantung lelaki tua berjubah hitam itu berdetak sangat kencang. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang misterius yang baru saja berbicara itu mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkannya. Cekah, 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 cekah. Apa yang kau katakan itu benar. Yang mulia memang datang untuk Xiaoyan. Mendengar bagaimana orang misterius itu menyapanya, hati lelaki tua berjubah hitam itu menjadi sangat serius. Hanya dari bagaimana orang misterius itu menyapanya, orang bisa tahu bahwa orang ini pastilah orang yang berstatus tinggi. Statusnya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar setengah bela diri biasa. Namun, tepat pada saat lelaki tua berjubah hitam itu hendak berbicara, orang misterius itu tertawa aneh sekali lagi. Ia melanjutkan, namun, kau tidak perlu menunjukkan jalan kepadaku. Sebaliknya, dengan kultivasimu, kau telah berkultivasi selama sebagian besar hidupmu. Namun, kau bahkan tidak mampu mengurus kaisar setengah bela diri bintang 5. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian berdua bisa bertahan hidup sampai sekarang. Kau, mendengar kata-kata itu, kaisar setengah bela diri bintang 8 di samping lelaki tua berjubah hitam itu hendak meledak dalam kemarahan. Namun, dia ditekan secara paksa oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Tatapannya menunjukkan bahwa kekuatan orang misterius itu tidak lemah. Baru saat itulah kaisar setengah bela diri bintang 8 dengan kesal mengambil kembali tatapannya yang pekat. TSK, TSK, tidak ada yang penting. Yang penting adalah aku akan mengurus Xiaoyan untuk kalian berdua dan membalaskan dendammu. Setelah ledakan tawa aneh, kabut hitam pekat tiba-tiba melonjak di sekitar dua kaisar setengah bela diri bintang 8. Membungkus mereka berdua di dalamnya. Siapa kau? Apa yang kau rencanakan? Melihat kabut hitam di sekitar mereka, mereka berdua langsung khawatir. Mereka memiliki firasat yang sangat buruk di hati mereka. Pada saat yang sama, ketika mereka berteriak dengan marah, doki di dalam tubuh mereka dengan cepat melonjak keluar dan dengan kejam membombardir kabut aneh yang mengelilingi mereka. TSK, 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 TSK. Karena aku telah membalas dendam untuk kalian berdua, maka sebagai harganya, kalian berdua akan membayar dengan nyawa kalian. Tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, kabut hitam tiba-tiba melonjak. Suara gemericik aneh terdengar dari dalam kabut. Seolah-olah ada roh jahat dari dunia bawah. Itu sangat menakutkan. Bang! 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 Keduanya melawan dengan sekuat tenaga. Mereka tampaknya berusaha membubarkan kabut hitam. Namun, hasilnya tidak semudah yang mereka bayangkan. Meskipun mereka berdua telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka, kabut hitam itu tetap acuh tak acuh. Cekah! 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 Benar-benar naif. Tidak ada yang pernah bisa lolos dari orang-orang yang ingin kubunuh. Saat tawa yang menyeramkan dan aneh itu terdengar sekali lagi, kabut hitam itu melonjak dan secara bertahap menjadi kental seperti cairan. Setelah itu, saat cairan itu secara bertahap menggeliat, itu benar-benar membentuk banyak tengkorak hitam yang menerkam ke arah dua orang di dalam kabut hitam untuk menggigit mereka. Ah! Raungan mengguncang langit. Kemudian, mereka secara bertahap menjadi selak, sampai mereka benar-benar diam. Hanya setelah pemandangan yang hancur di depan matanya dipulihkan, Xiaoyan mengambil api surgawi
Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah langit utara. Dia sudah bisa merasakan samar-samar bahwa ada aura yang sangat menakutkan terbang ke lokasinya saat ini. Bab 401. Meskipun Xiaoyan samar-samar bisa merasakan aura Do di elit itu, wajahnya tetap tenang. Dari sudut pandang Xiaoyan, daripada membuang-buang waktu dengan hati yang serius, lebih baik memanfaatkan momen singkat ini dan membiarkan dirinya memulihkan sebagian kekuatannya sesegera mungkin. Mungkin dengan cara ini, dia akan mampu mempertahankan sebagian kekuatannya saat menghadapi bahaya yang akan datang. Selain itu, Xiaoyan masih memiliki Guyu, kartu truf terbesarnya, di dalam tubuhnya. Dia percaya bahwa Guyu tidak akan hanya berdiri dan menonton jika dia benar-benar berakhir dalam situasi hidup dan mati. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak punya alasan untuk menyerah pada kesempatan ini sampai sekarang. Xiaoyan menatap ke bawah ke lautan pepohonan yang dipenuhi kehidupan dari ruang kosong. Dia menghirup udara segar dalam-dalam dan merasakan angin sepoi-sepoi yang bertiup melewati telinganya. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia membalikkan tangannya dan pil obat seukuran lengkeng muncul di telapak tangannya. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan menelannya dalam satu tegukan. Saat pil obat memasuki mulutnya, berubah menjadi energi hangat yang mengikuti tenggorokan Xiaoyan dan dengan cepat memasuki tubuhnya, memulihkan kekuatan yang telah hilang dari Xiaoyan. Xiaoyan sekali lagi menghembuskan napas setelah pil obat memasuki tubuhnya. Setelah itu, dia menyilangkan kakinya dan duduk di ruang kosong. Dia melambaikan tangannya dan cincin penyimpanan di jarinya menyala. Raja Utara langsung muncul di samping Xiaoyan untuk melindunginya. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan membentuk segel pelatihan dengan kedua tangannya. Dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mulai memurnikan pil obat di tubuhnya. Guyu, yang berada di dalam tubuh Xiaoyan, tanpa sadar merasa bersyukur untuk Xiaoyan ketika dia melihat ini. Tetap tenang dalam menghadapi bahaya adalah mentalitas yang harus dimiliki seorang ahli. Xiaoyan telah melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini, menambahkan kecepatan pelatihannya yang menantang surga. Xiaoyan pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Haf-haf, angin sepoi-sepoi bertiup di tempat itu. Ia berubah menjadi gelombang naik dan turun di atas lautan pepohonan yang luas dan menyapu ke kejauhan. Matahari berada tinggi di langit, dan tidak ada awan di langit sejauh ribuan mil. Langit biru yang berpadu dengan dunia hijau di bawahnya membuat dunia tampak penuh vitalitas. Seolah-olah ini adalah dunia baru di dunia manusia. Dunia santai yang belum pernah diinjakan oleh makhluk hidup. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa ada titik hitam yang tidak cocok dengan dunia kosong yang dipenuhi kehidupan ini. Itu menyebabkan dunia yang riang ini memiliki perasaan yang berbeda dan aneh. Di kehampaan, Xiaoyan duduk bersila. Tangannya membentuk segel kultivasi, dan taktik api di dalam tubuhnya dengan cepat beredar. Di atas kepala Xiaoyan, pusaran energi besar terbentuk. Energi surga dan bumi dengan cepat tersedot ke dalamnya. Di bawah penyempurnaan api misterius di dalam tubuh Xiaoyan, Doki di dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap dipulihkan. Waktu mengalir dengan tenang selama penelanan dan penyempurnaan yang cepat ini. Pada suatu saat, langit biru yang awalnya tak berawan tertutup oleh gumpalan kabut hitam pekat. Kabut hitam memenuhi langit, dan seluruh langit perlahan-lahan tertutup oleh kabut hitam ini. Matahari terbit kehilangan cahayanya, dan dunia menjadi gelap. Baru pada saat inilah Xiaoyan perlahan keluar dari mode latihannya. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka, dan cahaya keemasan yang tajam tiba-tiba keluar dari dalam mata hitamnya yang gelap. Ketika Xiaoyan melihat kabut hitam yang memenuhi langit untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya tanpa sadar berubah. Kabut hitam aneh ini memberinya firasat yang sangat buruk. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit curiga terhadap orang yang datang. TSK, 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 Xiaoyan. Kepala suku ini telah menunggumu selama 10 tahun penuh. Tiba-tiba, tawa aneh terdengar samar-samar di langit. Itu seperti hantu ganas yang datang dari neraka. Itu sangat mengerikan. Setelah mendengar nada yang familiar ini, Xiaoyan langsung yakin bahwa pihak lain itu pasti orang dari wilayah tengah benua beladiri asal, yang disebut sekte kuil hantu. Ketua ini, sepertinya Anda sama dengan Master Aula ketiga dari sebelumnya. Anda juga orang tingkat Master Aula. Ekspresi Xiaoyan sedingin es. Matanya sedingin es saat dia berbicara. TSK, 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 TSK. Kau benar. Namun, kepala suku ini bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan sampah. Kepala suku ini adalah Master Aula pertama. Siapa sebenarnya kalian semua? Sekte kuil hantu, didirikan oleh anggota klan Han. Xiaoyan menyipitkan matanya. Api menyala di dalam mata hitamnya yang gelap.
Matanya yang sedingin es melesat ke arah kabut hitam gelap di langit. Dia selalu memperlakukan anggota klan Han dengan dingin. Jika dia bisa membunuh mereka, dia pasti tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Xiaoyan benar-benar membenci klan Han sampai ke intinya. Kabut hitam gelap di langit bergejolak setelah mendengar ini. Tak lama kemudian, tawa aneh yang gelap dan tegas itu kembali terdengar. TSK, 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 TSK. Klan Han, ini benar-benar nama yang jauh. Itu sudah di masa lalu. Lupakan saja. Sekarang kita disebut sekte kuil hantu. Mata Xiaoyan mengeras. Dari kelihatannya, masih ada cukup banyak musuh yang harus dia hadapi di masa depan. Namun, sampai saat ini, hal yang membuatnya merasa tidak yakin di dalam hatinya adalah bagaimana sekelompok orang ini mengetahui identitasnya. Terlebih lagi, mereka bisa begitu jelas tentangnya. CK. Sepertinya kau punya banyak pertanyaan di hatimu. Kalau begitu, kenapa kau tidak kembali bersama ketua ini? Saat itu, tentu akan ada seseorang yang akan menjawab semua pertanyaanmu. Kabut hitam bergolak saat tawa aneh itu berlanjut. Itu seperti jeritan hantu yang ganas, menyebabkan seseorang merasa kesal. Jika aku benar-benar kembali bersamamu, aku khawatir hanya kematian yang menungguku. Xiaoyan tanpa sadar tertawa mendengar ini. Meskipun yang terakhir sangat mengenalnya, dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal-hal yang bukan manusia atau hantu ini. CK. Benar sekali. Kami tidak pernah memberi kesempatan hidup kepada anggota klan Xiao. Kebetulan, aku juga begitu. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kalian semua. Xiaoyan menjerit dingin. Tiba-tiba dia melambaikan lengan bajunya dan penguasa Xuan berat sekali lagi muncul. Suara angin kencang terdengar saat penguasa besar itu diarahkan ke gugusan kabut hitam tebal di langit. Pada saat yang sama, Raja Utara di samping Xiaoyan melangkah maju dengan ekspresi sedingin es. Aura tak terlihat menyebar dari tubuhnya, menyebabkan ruang kosong di sekitarnya menjadi sunyi. TSK. Xiaoyan, kamu hanyalah seorang bandi. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin bertarung dengan seorang doudi. Bahkan dengan boneka ini di sekitar. Itu hanya masalah tamparan. Tawa aneh sekali lagi dipancarkan. Kata-katanya dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Ini bukan pertama kalinya aku melakukan hal seperti itu. Jangan bilang bahwa kalian semua masih tidak mengerti. Xiaoyan hanya mengungkapkan senyum dingin di hadapan ini. Matanya padat saat dia menatap gugusan kabut hitam di langit. Nada suaranya tenang saat dia tertawa. Selain itu, siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya punya boneka? Tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan cahaya petir emas terang setelah suaranya terdengar. Itu melesat ke langit. Cahaya keemasan memenuhi langit, berubah menjadi pilar petir emas yang menembus langit. Pada saat yang sama, raungan naga yang mengguncang bumi dipancarkan dengan cara yang luas dan perkasa. Hal itu menyebabkan kabut hitam pekat di langit berhamburan pada saat ini, menampakkan langit cerah dan matahari terbit di atas kabut hitam. Kabut hitam itu tanpa sadar mengeluarkan teriakan kaget ketika melihat pemandangan ini. Sebenarnya, ia tidak merasakan kehadiran Xiao Jin yang muncul saat ini. Hal ini tanpa sengaja membuatnya merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Pada saat yang sama, raungan naga dipancarkan setelah kilat emas melesat ke langit. Itu mengguncang langit dan bumi. Di suatu tempat di wilayah Silin, ekspresi seorang lelaki tua tiba-tiba mengeras. Tatapannya dengan cepat berbalik dan melihat ke arah tempat Xiaoyan berada. Pada saat ini, cahaya keemasan benar-benar berkedip di sepasang mata tuanya yang berlumpur, memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Bab ke-402. Kabut hitam menyebar di langit yang luas. Kabut itu seperti awan petir hitam pekat. Namun, sesekali terdengar suara dengungan aneh darinya, yang membuat orang menggigil meskipun tidak merasa kedinginan. Pada saat ini, Xiaoyan sedang memegang penggaris berat di tangannya di bawah gumpalan kabut hitam. Raja Utara dan Xiao Jin berdiri di sampingnya. Dua aura kuat menyebar dari tubuh mereka, menahan tekanan doudi yang menakutkan yang datang dari langit. TSK. Xiaoyan, kudengar kau telah menerima serangan berturut-turut dari dua dou di bintang 8,5 tahun yang lalu. Hari ini, kepala suku ini ingin melihat apakah kau benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Tekanan doudi yang menakutkan yang meresap ke langit tiba-tiba menghilang setelah kata-kata ini terdengar. Tak lama kemudian, kabut hitam bergejolak dan sosok bertopeng yang kuat perlahan melangkah keluar dari kabut hitam. Ayo, bergeraklah. Biarkan kepala suku ini melihat apa yang istimewa dari Xiaoyan, yang dikenal oleh semua orang di gerbang pembantaian hantu kita. Wajah di balik topeng itu memperlihatkan senyum yang ganas.
Sosok manusia yang kuat itu meletakkan salah satu tangannya di belakang punggungnya sementara tangan lainnya perlahan terangkat. Dia melengkungkan tangannya dan mengulurkan jari untuk memberi isyarat kepada Xiaoyan saat dia berbicara sambil tersenyum. Ekspresi wajah Xiaoyan segera menjadi suram saat dia melihat pemandangan ini. Xiao Jin di sampingnya juga mengeluarkan raungan rendah yang mengandung sedikit kemarahan dari mulutnya. Kemungkinan tidak ada yang bisa menerima tindakan menghina seperti itu. Apalagi Xiaoyan yang memiliki karakter sombong. HMP, penguasa langit 7 lapis. Satu penguasa, meskipun tindakan dan nada kepala aula pertama ini tampak sedikit sombong. Pada saat yang sama, Xiaoyan dengan jelas mengerti bahwa dia memang memiliki modal untuk menjadi sombong. Kekuatan Dou di bintang 2 memungkinkannya untuk memandang rendah Ban dimanapun. Meskipun saat ini dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Bandi biasa. Ini adalah kebenaran. Bahkan dia tidak dapat membantahnya. Itu juga karena inilah Xiaoyan tidak berani ceroboh di dalam hatinya. Doki kecil yang baru saja pulih di tubuhnya melonjak keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke penggaris besar di tangannya. Api surgawi yang luar biasa menyembur keluar dari setiap pori-pori di tubuh Xiaoyan dan dengan cepat menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Bahkan penguasa Xuan berat gelap di tangannya terbungkus di dalamnya. Wajah Xiaoyan dingin. Tiba-tiba dia berteriak dan melakukan langkah kepunahan langit. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi embusan angin. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Master Istana pertama. Siluet Xiaoyan muncul. Dia mengangkat penggaris raksasanya tinggi di atas kepalanya. Api mistis membubung darinya, menyebarkan suhu yang sangat tinggi yang membakar langit dan bumi. TSK, langkah pemusnahan langit. Apakah ini hal yang bahkan membuat 4 sekte besar iri? Ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Melihat kecepatan Xiaoyan yang menakutkan, Master Istana pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kaget. Namun, dia segera mencibir lagi dan berkata, "Sayangnya, kamu pada akhirnya hanya seorang bandi. Kamu masih sama sekali tidak berguna di depan Master Istana pertama ini." Hanya setelah tawa dingin terdengar, Master Istana pertama perlahan membuka tangannya. Kelima jarinya rata saat Doki bergejolak di telapak tangannya. Pada saat yang sama, kabut hitam pekat dengan cepat bergejolak dan menggumpal di atas kepala Xiaoyan. Menggumpal menjadi telapak tangan yang sangat besar. Dibandingkan dengan itu, Xiaoyan tampak sekecil semut. Apa? Hati Xiaoyan tiba-tiba terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Dia mengerti kekuatan seorang Dodi elit. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang menakutkan seperti itu dapat menggumpal dengan jentikan tangannya. TSK. Xiaoyan, Master Istana pertama ini akan membuatmu mengerti seberapa besar perbedaan antara Bandi dan Dodi. Ingat, Master Istana pertama ini tidak akan menahan diri seperti orang-orang bodoh itu. TSK. Melihat ekspresi serius yang muncul di wajah Xiaoyan, sudut mulut Master Istana pertama di balik topengnya terangkat lebih tinggi. Tepat saat kata-katanya keluar dari mulutnya, telapak tangan besar di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba jatuh ke arah Xiaoyan. Begitu telapak tangan itu jatuh, ruang di bawahnya tiba-tiba runtuh. Tekanan angin yang menakutkan dengan keras menekan kepala Xiaoyan, menyebabkan tubuhnya yang melayang di udara sedikit tenggelam. Hati Xiaoyan sangat serius saat dia merasakan energi menakutkan yang terpancar dari atas kepalanya. Dia hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya saat menghadapi serangan seperti itu. Kalau tidak, kemungkinan serangan ini saja sudah cukup untuk melukainya dengan serius. Dengan pikiran ini di benaknya, Doki di dalam pusaran di tubuh Xiaoyan tiba-tiba mengalir keluar. Itu mengalir bebas melalui jalur Qi-nya dan mengalir ke penggaris besar di tangannya. Di bawah penuangan Doki yang gila-gilaan oleh Xiaoyan ini, api surgawi pada penggaris Xuan berat di tangannya bangkit dan bersinar bahkan lebih cerah. Api surgawi membubung dan terbang tinggi bersama angin. Dalam sekejap, api surgawi yang indah itu seperti kipas daun palem raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, mengikuti lambaian tangan Xiaoyan secara bersamaan. 7 lampu penggaris yang cemerlang melesat keluar satu demi satu. Akhirnya, mereka berkumpul menjadi lampu penggaris sepanjang 100.000 kaki yang mengejutkan. Tampaknya ingin membelah dunia menjadi dua saat menghantam telapak tangan raksasa itu dengan keras. TSK, auramu tidak buruk. Sayangnya, itu hanya penampilan belaka. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu lemah. TSK, hancurkan. Melihat ini, Master Istana pertama tertawa mengejek. Tangannya yang terulur tiba-tiba mengencang. Pada saat yang sama, telapak tangan raksasa yang turun ke kepala Xiaoyan tiba-tiba berakselerasi pada saat ini. Segera,
Telapak tangan itu mengepal dengan keras. Cici. Mengikuti suara Cici, kabut hitam keabu-abuan naik. Setelah itu, perlahan-lahan tersebar di ruang kosong. Melihat pemandangan ini, alis Master Istana Pertama, yang tertutup topeng, tanpa sadar menyatu. Dia tampaknya telah meremehkan gerakan Xiaoyan ini. Jika itu hanya penguasa langit 7 lapis. Itu hanya biasa-biasa saja di mata Do di bintang 2, meskipun merupakan teknik Do kelas manusia tinggi sejati. Namun, perbedaannya adalah Xiaoyan telah menggunakan api surgawi. Bagaimanapun juga, api surgawi adalah energi yang paling liar dan ganas di dunia. Meskipun api surgawi di tubuh Xiaoyan hanyalah benih api, kekuatan api surgawi jelas tidak sesederhana yang terlihat. Di bawah nyala api surgawi, kabut hitam tidak tampak menunjukkan kekuatan yang seharusnya ada di hadapan api surgawi meskipun telapak tangannya sangat kuat. Mungkin karena satu alasan, juga karena inilah penguasa pemecah langit 7 lapis mampu menunjukkan kekuatannya di hadapan Do di bintang 2 ini dan dengan paksa menembus lubang besar di telapak tangan. Batuk-batuk. Haha. Sepertinya Do di bintang 2 hanya biasa saja. Setelah menampakkan dirinya, wajah Xiaoyan dipenuhi dengan ejekan saat dia melihat ke arah Master Istana Pertama. Meskipun ia sempat memperoleh keuntungan dengan meminjam kekuatan api surgawi, Xiaoyan masih menderita cedera yang cukup serius akibat telapak tangan yang sangat besar itu. Pada saat ini, wajah Xiaoyan, yang baru saja kembali merona, sekali lagi menjadi pucat. Seutas darah menggantung tak berdaya di sudut mulutnya. Meskipun demikian, hal yang membuat Xiaoyan merasa gembira di dalam hatinya adalah bahwa selama tabrakan sebelumnya, dia tampaknya telah menemukan bahwa api surgawinya memiliki kemampuan menekan yang cukup hebat terhadap kabut hitam aneh milik orang ini. Penemuan ini benar-benar membuat hati Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Jika api surgawinya benar-benar mampu menekan anggota klan Han, dia tidak perlu lagi takut bahwa mereka akan datang mencarinya ketika dia mendapatkan api surgawi lainnya di masa depan. HMP, jadi bagaimana jika itu adalah api surgawi? Itu tidak berguna di depan kekuatan absolut. Master Istana Pertama tanpa sadar mendengus dingin setelah melihat melalui pikiran di dalam hati Xiaoyan. Dia membalikkan tangannya dan energi yang menakutkan dengan cepat menggumpal di telapak tangannya, menyebabkan ruang kosong di sekitarnya tanpa sadar membentuk riak melingkar. Pada saat yang sama, aura energi yang sangat menakutkan dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Telapak setan dunia bawah bersambung ke bab selanjutnya.